Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Horela, SSTPI MPI, dosen program studi teknik penangkapan ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Video ini merupakan pernyataan diri unjuk kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah penanganan dan penyimpanan hasil perikanan, merupakan mata kuliah wajib yang akan dilaksanakan pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas proses penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan serta penerapan hazard analisis critical control point dengan cara yang benar. Dengan mata kuliah ini, taruna akan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan serta penerapan hazard analisis critical control point dengan cara yang benar di atas kapal penangkap ikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, taruna mampu mengatur proses penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan serta penerapan hazard analisis critical control point dengan cara yang benar, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Kompetensi yang akan diperoleh taruna adalah mampu menjelaskan tentang kemunduran mutu ikan, prinsip-prinsip hazard analisis critical control point, alat dan sarana penanganan hasil tangkapan, prinsip-prinsip penanganan ikan yang baik dan benar di atas kapal, prinsip pendinginan dan pembekuan ikan, dan menangani hasil tangkapan di atas kapal. Adapun kompetensi penanganan dan penyimpanan hasil perikanan yang akan dibahas pada materi pembelajaran ini: 1. Menjelaskan mutu hasil perikanan. 2. Menjelaskan kemunduran mutu ikan. 3. Prinsip-prinsip hazard analisis critical control point. 4. Alat dan sarana penanganan hasil tangkapan. 5. Menangani ikan hasil tangkapan di atas kapal. Adapun subkompetensi menangani ikan di atas kapal, saya menggunakan metode interaktif, yaitu diskusi kelas. Taruna diajak berdiskusi secara berkelompok atau kelas penuh untuk membahas suatu topik. 2. Tanya jawab dua arah. Saya memberikan pertanyaan dan taruna diminta untuk menjawab serta bertanya balik. 3. Studi kasus. Taruna untuk menganalisa situasi nyata atau simulasi kasus, lalu menawarkan solusi. Contoh kasus seperti penyimpanan ikan di palka kapal tidak menggunakan es sehingga suhu ikan di atas 5 derajat Celcius. Saya juga menggunakan media pembelajaran daring seperti Google Form dan Quizzes. Platform tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk pembelajaran interaktif dalam bentuk permainan edukatif. Saya juga menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikatif ketika di luar jam perkuliahan. Model asesmen yang saya gunakan yaitu bagaimana cara saya menilai. Penilaian taruna dilakukan secara objektif dan transparan. Mata kuliah penanganan dan penyimpanan hasil perikanan mencangkup teori dan praktek, sehingga diharapkan komponen penilaian yang digunakan adalah penilaian teori dan penilaian praktik. Komponen penilaian teori yaitu dengan komposisi 20% tugas, 40% ujian tengah semester, dan 40% ujian semester. Komponen penilaian praktik yaitu dengan komposisi 30% persiapan, 30% proses, dan 40% hasil praktik. Nilai praktik minimal B merupakan syarat bagi taruna untuk mengikuti ujian akhir semester. Bobot nilai yang digunakan dengan huruf A sampai D. Taruna dikatakan remedial apabila mendapat nilai D. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Lapor kelas TPIA siap mengikuti perkuliahan pada hari ini. Laksanakan. Mengawali perkuliahan kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa selesai. Istirahat 4 gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Oke, kita mulai. Materi kita hari ini adalah kaitannya dengan penanganan ikan di atas kapal. Mata kuliah yang saya ampu adalah penanganan dan penyimpanan ikan hasil tangkapan. Ya, ini adalah pertemuan ke-9. Pertemuan ke-8 kemarin kita belajar tentang mutu hasil tangkapan ikan. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita belajar mengenai penanganan dan penyimpanan ikan tuna di atas kapal. Nah, CPMK yang harus ditempuh itu adalah mampu mengatur proses penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan serta penerapan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, dengan
cara yang baik dan benar dengan kinerja individu maupun secara kelompok. Jadi CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL satunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, kemudian menguasai prinsip-prinsip dasar penanganan ikan di atas kapal, kemudian CPL 3-nya mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja, kemudian CPL 3-nya mampu menangani dan hasil tangkapan di atas kapal sesuai dengan kaidah CPIB, cara penanganan ikan yang baik dan benar. Sub CPM capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu melakukan penanganan hasil tangkapan di atas kapal, kemudian menerapkan hazard analisis critical control point, dan menunjukkan kemudian mutu ikan, melakukan penanganan hasil tangkapan sesuai dengan kaidah pengolahan. Nah, ini adalah sub CPMK yang ketujuh, yaitu melakukan penanganan hasil tangkapan di atas kapal. Ya. Nah, sebelum kita memulai materi, saya ingin mengulang kembali materi kemarin. Kira-kira ada taruna yang tahu tentang apa itu prinsip-prinsip penanganan ikan? Ya, silakan. Jadi sebelumnya prinsip penanganan ikan di kapal itu bertujuan untuk menjaga nilai mutu ikan agar tetap mendapatkan harga jual tinggi dengan menggunakan satu key 3C, yaitu quick yang pertama adalah cepat, Ya. C pertama itu clean atau bersih, Ya. yang selanjutnya cool atau dingin, Ya. dan yang terakhir adalah careful atau dengan hati-hati. Oke, terima kasih. Jadi prinsip penanganan itu adalah kita harus melaksanakan 3C1Q. Yang pertama itu clean, artinya ikan yang ditangani itu harus dalam kondisi yang bersih. Ya, kemudian careful, ikan yang ditangani itu harus dengan hati-hati. Ya, jadi ketika ikan tuna itu ditangkap, jangan dibanting atau diseret atau diinjak, ya harus ditangani dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya adalah cool, artinya dingin. Kita harus mempertahankan suhu ikan tuna, terutama ikan tuna pada suhu 0 sampai 4,5 derajat Celcius. Ya, kenapa kita harus mempertahankan suhu itu? Karena tidak terjadi peningkatan histamin. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan penanganan ikan hasil tangkapan? Ada yang bisa menjawab? Siap. Ya, silakan Dwi. Di sini Pak, penanganan di atas kapal yaitu adalah proses di mana ikan diangkat dari laut atau dari perairan untuk guna tujuannya ialah untuk ikan tersebut tidak busuk, mutunya tetap bertahan dan tetap segar. Oke, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan penanganan itu adalah seperti disampaikan oleh Dwi, bahwa penanganan itu adalah rangkaian kegiatan proses penangkapan ikan, kemudian penyimpanan, pembongkaran sampai didistribusi ke konsumen itu mutunya harus tetap terjaga. Ya, jadi intinya adalah mutu harus tetap terjaga. Kemudian kita lanjut, itu adalah refreshing dari materi kemarin, ya, karena materi itu adalah saling berkaitan. Ya, kenapa ikan itu harus ditangani? Ya, kita tahu bahwa di dalam tubuh ikan, ya, itu ikan mengandung 2-22% kandungan lemaknya, kemudian proteinnya itu 16-20%, sisanya itu adalah mineral vitamin, yang banyak itu adalah kandungan ikan, itu sekitar kandungan airnya itu adalah sekitar 60-80%. Hal ini yang menyebabkan ikan itu cepat mengalami pembusukan, ya, atau kita kenal dengan istilah residual food, ya, ikan cepat mengalami pembusukan, ya, Hegel perisel, atau sifat ikan yang mudah mengalami pembusukan karena kandungan ikannya ini adalah sekitar 60-80%. Nah, apa konsekuensi dari komposisi yang demikian? Karena kandungannya 60-80% itu sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri, ya. Ada mikroorganisme ketika suhunya di atas 4,4 derajat Celcius di dalam tubuh ikan, maka ada mikroorganisme yang bekerja di dalam tubuh ikan, ya. Nah, next, selanjutnya lagi. Nah, ini apa tujuan kita melakukan penanganan ikan di atas kapal? Tujuan yang pertama adalah bagaimana kita mempertahankan tingkat kesegaran ikan, ya. Bagaimana kita mempertahankan kesegaran ikan, ya. Jadi penanganan ikan mulai dari ikan ditangkap
sampai di distribusi, kita harus mempertahankan kesegarannya dengan cara apa? Dengan cara melalui pengesan, ya. Kita melakukan pengesan sehingga suhunya itu berkisar antara 0 sampai 4,5 derajat Celcius. Kemudian mencegah kerusakan fisik pada ikan. Ya, upaya kita mencegah kerusakan fisik pada ikan yaitu dengan melakukan penanganan dengan hati-hati. Ya, karena ada prinsipnya itu kan, ada kehati-hatian, careful. Ya, ikan tidak boleh dibanting, tidak boleh diinjak, diseret. Ya, ikan harus ditangani dengan hati-hati sehingga tidak terjadi kerusakan fisik. Kemudian yang ketiga, menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Ya, suhu kita pertahankan ya pada 0 sampai 4 derajat Celcius untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Kemudian menjaga keamanan pangan hasil perikanan. Nah, ini adalah fungsi dari clean, kebersihan. Ya, bagaimana kita menjaga peralatan yang digunakan, ya, orang yang menangani ikan, ya, tempat penanganan ikan itu kondisinya harus kondisi yang bersih atau clean, ya, agar apa? Agar keamanan pangan hasil perikanan itu tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Kalau ikan kita sudah tangani dengan baik, mulai dari ditangkap sampai didistribusikan ke konsumen, ya, maka nilai ekonomi hasil tangkapan itu dapat meningkat, harga jual di pasaran itu dapat meningkat. Tapi kalau dari awalnya, ya, dari ikan ditangkap sampai didistribusi, mutunya tidak dipertahankan, maka hasil jualnya pun akan berkurang. Nah, itu. Kemudian memenuhi standar mutu pasar domestik dan ekspor. Ya, kita melakukan penanganan terhadap hasil tangkapan ikan, kita harus menyesuaikan dengan apa permintaan pasar domestik. Ya, apa permintaan pasar dunia itu seperti apa? Standar-standar yang harus dipenuhi. Misalnya ikan itu kan harus segar. Kalau standar internasionalnya itu kan, standar internasional kalau kita ekspor ikan itu, standar nasional itu nilai organoleptiknya itu adalah 7. Ya, kemudian Salmonella E. coli, ya, itu adalah sebagai standar kebersihan. Itu harus negatif. Kemudian standar kimianya itu, misalnya ikan tuna, itu standar kimianya, histaminnya itu kalau untuk Uni Eropa itu adalah standarnya di bawah 50 ppm, ya, tidak tercemar oleh logam-logam berat seperti merkuri, ya. Nah, itu. Nah, next. Ini adalah tujuan penanganan ikan di atas kapal. Nah, selanjutnya, apa sih standar penanganan ikan di atas kapal? Kita harus tahu bahwa standar penanganan ikan di atas kapal harus sesuai dengan prinsip good handling practice. Ada yang tahu apa itu good handling practice? Ada yang tahu good handling practice? Ya, silakan. Gimana itu handling practice itu menjaga kesegaran ikan, menghambat pembusukan. Oke, terima kasih. Oke, Ibnu silakan. Ada yang tahu? Bisa ini apa itu good handling practice? Good handling practice itu penanganan ikan supaya ikan tetap terjaga dari mulai diangkat sampai didistribusi. Oke, jadi good handling practice itu adalah good handling. Good itu kan baik, handling itu adalah penanganan, iya kan, ditangani. Jadi good handling practice itu artinya, ya, bagaimana caranya kita menangani ikan yang baik dan benar sehingga mutunya itu terjaga. Nah, kemudian ada disebut dengan istilah good hygiene practice atau disebut dengan GHP juga. Hygiene itu artinya kaitannya dengan kebersihan, iya kan? Hygiene, kebersihan. Artinya apa?
peralatan yang digunakan itu harus bersih, orang yang menangani ikan itu harus bersih, tempat penyimpanan ikan pun harus bersih. Ya. Kemudian kita harus menangani itu mengikuti kaidah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Hazard itu artinya bahaya, ya kan? Analisis itu analisa, kita menganalisa. Kritikal, titik kritis, kritikal, kritis. Kontrol, kita mengontrol titik-titik, ya. Poin itu kita mengontrol titik-titik, poin-poin yang akan menyebabkan terjadinya bahaya pada titik kritis, ya. Jadi HACCP ini adalah bagaimana upaya kita, ya, mengamati bahaya mulai dari ikan itu ditangkap, didistribusi, kira-kira titik kritisnya di mana, yang membahayakannya itu di mana. Misalnya pengesan yang kurang pada saat penyimpanan dengan menggunakan es, iya kan? Nah, esnya kurang sehingga suhu ikan itu dapat meningkat, ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip, ya, yang harus diperhatikan, ya, standar-standar yang harus diperhatikan dalam melakukan penanganan terhadap ikan tuna. Ya, oke. Nah, ini kira-kira kalau kita menangani ikan tuna, persiapan-persiapan apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama itu adalah kita persiapkan tempat penanganan ikan. Ya, kalau kamu nangkap ikan, ya, ikan tuna, ya, usahakan disiapkan tempatnya. Ya, kondisi tempatnya itu harus bersih. Kemudian persiapan peralatan penanganan ikan. Ada yang tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk penanganan ikan tuna, terutama untuk mematikan ikan tuna? Silakan, Ibnu. Ada spike, pasang, ya. Kemudian bisa juga senar yang tebal atau juga ya, yang tipis. Ya. Kemudian bisa juga pisau untuk membelah isi perut. Oke, itu adalah peralatan yang digunakan untuk penanganan ikan, ya. Jadi ada spike, kemudian kawat, ya, kemudian ada pisau untuk membersihkan atau memotong bagian insang dan mengeluarkan isi perutnya. Nah, ini. Kemudian persiapan tempat penyimpanan ikan, ya. Persiapan tempat penyimpanan ikan adalah palka yang kita gunakan, ya. Ya, kita gunakan untuk melakukan penyimpanan ikan. Nah, itu. Palkanya itu kita harus siapkan dalam kondisi yang bersih. Kita harus siapkan esnya, ya, itu harus diperhatikan. Nah, ini selanjutnya faktor-faktor apa saja yang harus dipastikan pada tahapan proses penanganan ikan. Jadi perlu saya sampaikan, Taruna harus tahu bahwa hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan proses penanganan ikan, yang pertama harus adalah sumber bakteri pembusuk. Nah, sumber bakteri pembusuk pada ikan itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah insang. Yang pertama itu adalah insang. Kenapa insang? Karena di dalam insang itu terjadi peristiwa respirasi, pernapasan, iya kan? Nah, udara yang masuk ke dalam insang itu disaring di situ, ya. Ya, disaring di insang. Nah, makanya ada bakteri-bakteri pembusuk di situ. Kemudian lendir pada permukaan kulit, iya kan? Nah, lendir pada permukaan kulit, ya. Kan ikan tuna itu kan ada lendirnya itu. Nah, itu juga itu adalah sumber bakteri pembusuk. Kemudian isi perut ikan. Isi perut ikan itu harus dibersihkan karena di situ terjadi proses pencernaan. Ada enzim-enzim pencernaan yang bekerja di dalam tubuh ikan, itu yang menyebabkan ikan cepat busuk, ya. Bakteri-bakteri patogen bekerja di dalam tubuh ikan. Nah, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi kecepatan mutu ikan di dalam tubuh ikan sendiri, ya. Ikan tuna itu, ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar yang sekarang lagi tren itu adalah mikroplastik. Iya kan? Mikroplastik itu kan karena area itu sudah tercemar, ikan tuna itu makan
plastik-plastik, ya akhirnya terjadi mikroplastik di dalam tubuh ikan. Kita bisa temukan dalam tubuh ikan itu ada banyak penelitian-penelitian terkait dengan mikroplastik terutama pada ikan tuna. Ya, itu karena itu, ya, itu kaitannya dengan kondisi luar tubuh ikan juga, ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya pencegahan penurunan mutu ikan, ya. Upaya pencegahan itu dapat dilakukan dengan 4 prinsip penanganan yang tadi disebutkan oleh Ferdiansyah, ya. Nah, 4 prinsip ini yang dapat mencegah terjadinya penurunan mutu ikan. Perlu ditahu, ya, Taruna perlu tahu bahwa mutu ikan hanya bisa dipertahankan, ya. Mutu ikan tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Sekalinya ikan itu sudah pada saat ditangkap sudah busuk, tidak bisa dipertahankan pada kualitas yang lebih bagus, ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya rantai dingin, ya, cold chain. Karena mutu ikan itu sangat dipengaruhi oleh rantai dingin, maka ikan itu harus ditangani, ya, sejak ditangkap hingga diterima oleh konsumen itu rantai dinginnya harus dipertahankan. Untuk suhu penyimpanan ikan segar, ya, rantai dinginnya itu adalah 0 sampai 4 derajat Celcius. Sedangkan untuk ikan beku, ya, tubuh ikannya itu suhu pusatnya itu harus minus 18 derajat Celcius. Kalau sudah minus 18 derajat Celcius, sudah dipastikan bahwa ikan itu sudah beku, ya. Nah, ini faktor-faktor penurunan kualitas kesegaran ikan, ya. Ya, yang pertama, cara penangkapan ikan. Ya, cara penangkapan ikan. Penggunaan alat tangkap, ya, dapat mempengaruhi kualitas ikan, ya. Kalau kita menggunakan pull and line, ya, dengan kita menggunakan gill net, kira-kira kualitas ikan mana yang dengan menggunakan alat tangkap kualitasnya sangat bagus? Kenapa bisa pull and line? Karena tidak merusak badan ikan. Karena pull and line itu kan sekali ditangkap kan ikan itu kan tidak meronta-ronta lagi di dalam dasar laut, di permukaan laut kan. Ikan itu kan dengan menggunakan pull and line itu kan sekali ini langsung ditangani, iya kan. Sedangkan kalau menggunakan gill net itu kan ikan ditarik, ya, ditarik menggunakan jaring gill net. Kalau jumlahnya banyak kan bisa kan ikan itu numpuk kan bisa rusak. Nah, itu. Jadi alat tangkap sangat mempengaruhi mutu ikan. Apalagi menggunakan long line, menangkap ikan tuna dengan menggunakan long line. Long line itu kan ditebar bisa sampai 3 sampai 6 jaman itu. Bayangkan kalau ikan yang pertama sudah tertangkap, itu kan ikan kan meronta-ronta di dasar laut kan. Meronta-ronta akan mengeluarkan banyak energi, enzim banyak yang keluar, glikogen banyak yang keluar. Nah, ikan pada saat naik di atas kapal, di dek kapal, itu sudah tidak ini lagi, kualitasnya sudah tidak bagus lagi kan, karena sudah dari awalnya sudah meronta-ronta di dasar laut kan. Nah, itu. Kemudian reaksi kimia menghadapi kematian, ya. Nah, ikan kalau banyak mengeluarkan tenaga, enzim banyak yang keluar. Ya, banyak energi yang dikeluarkan sehingga akan mempengaruhi mutu ikan. Jadi reaksi ikan menghadapi kematian pun itu akan mempengaruhi mutu ikan. Kemudian faktor yang ketiga itulah jenis dan ukuran ikan. Nah, kecepatan pembusukan berbeda-beda pada jenis ikan karena perbedaan komposisi kimianya. Ikan tuna dengan ikan cakalang, ya, itu proses pembusukannya berbeda, ya. Kemudian yang kedua, ikan yang berukuran, ini adalah tahapan proses penanganan ikan di atas kapal. Perlu Taruna tahu bahwa proses penanganan ikan di atas kapal itu untuk ikan berukuran kecil berbeda dengan ikan berukuran besar.
karena materi kita ini adalah terkait penanganan ikan tuna di atas kapal, saya meminta salah seorang turuna untuk menjelaskan bagaimana teknik ya penanganan ikan tuna di atas kapal. Ya silakan, ada yang bisa? Nah, silakan Ibnu. Ya. Untuk penanganan ikan tuna atau cara mematikan ikan tuna itu, yang pertama itu setelah ikan diangkat ditusuk menggunakan teknik ikijime, yaitu menggunakan pasak paku atau spike ditusuk. Sebelum ditusuk itu kita pegang dulu di kepalanya ikan, cari di mana letak tempat otaknya berada. Kemudian kita tusuk ke dalam. Setelah ditusuk itu kita ambil kawat atau senar yang cukup tebal. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang tadi kita tusuk itu sampai pada sumsum tulang ikan itu. Fungsinya apa? Untuk mematikan saraf-saraf di dalam ikan itu secara total agar tidak terjadi kejang-kejang otot. Kenapa? Karena kalau ikan itu kejang-kejang, dia akan menghasilkan asam laktat yang membuat daging ikan itu terasa lebih asam. Kemudian yang kedua itu membersihkan darah. Caranya itu kita potong di bagian insang itu, potong bagian saluran darah yang ke jantung itu, kemudian kita bersihkan bagian insangnya itu. Nah, setelah kita bersihkan insangnya itu, kita keluarkan darahnya. Setelah kita keluarkan darahnya, kita kemudian bersihkan isi perutnya dengan cara kita potong di daerah anusnya ikan di bagian bawah perut. Itu kita sayat sedikit, kemudian kita keluarkan semua isi perutnya. Kemudian kita cuci bersih semua. Pastikan dulu darah dan kotoran di dalam ikan itu sudah betul-betul bersih, baru kita simpan di tempat penyimpanan. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibnu. Luar biasa penyampaiannya ya. Jadi itu adalah cara kita menangani ikan tuna. Ya, ini secara garis besar ini, yaitu kita memingsankan. Ya, seperti sampai kali ini kita menggunakan spike, kita tusuk bagian otaknya itu sekitar membentuk 45 derajat. Ya, usahakan, karena kalau otaknya masih berfungsi, maka ikan itu masih mengeluarkan asam laktat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu itu sangat luar biasa. Berarti dia sudah mempelajari bagaimana teknik penanganan ikan tuna di atas kapal. Untuk minggu depan, ya, para taruna akan melaksanakan kegiatan praktek laut terkait dengan penanganan ikan tuna di atas kapal. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Ya, kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan praktek di lapangan terkait bagaimana kita melaksanakan penanganan ikan tuna di atas kapal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.